Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Irufeldi. Setelah sebelumnya saya membuat video pembahasan tentang kondisi sepanjang jalur Pantura di Pulau Jawa dan meliput keadaan ekonomi warganya pasca beroperasinya jalan tol Trans Jawa. Di hari ini saya juga akan melakukan liputan serupa, tetapi di Pulau Sumatera. Saya akan mengadakan touring perjalanan menyusuri sebagian jalan lintas Sumatera. Tetapi sebagai sampel, saya hanya akan menyusuri yang melintasi sepanjang Provinsi Lampung saja. Saya akan melakukan survei bagaimana kondisi jalan lama atau jalan non-tol lintas Timur Sumatera ini pasca mulai beroperasinya sebagian jalan tol, dan mencari tahu bagaimana aktivitas perekonomian warga di sepanjang jalur lintas timur non-tol ini. Sebatas info yang saya terima bahwa warga di jalur ini pun perlahan mulai merasakan bernasib sama dengan warga yang berada di sepanjang jalur Pantura. Kehidupan perekonomian warganya pun berimbas merosot. Begitu info yang saya dapatkan dari banyak pihak. Untuk itu saya akan turun langsung ke lapangan, ke lokasi, mencari tahu keadaan yang sebenarnya. Saya akan melihat secara langsung faktanya seperti apa, dan juga nanti saya akan coba mengadakan wawancara dengan warga setempat, penduduk setempat. Semoga dari sana kita akan mendapatkan info yang akurat. Sebelum kita melakukan perjalanan, saya akan memberikan info singkat dulu tentang jalur lintas Sumatera ini. Bahwa di Sumatera itu ada 3 jalur jalan yang melintas sepanjang Pulau Sumatera, yaitu lintas timur yang berada di bagian kanan atau bagian timur Pulau Sumatera, lintas tengah yang berada di bagian tengah Pulau Sumatera menyusuri di perbukitan yang bernama Bukit Barisan, dan lalu lintas barat yang berada di bagian kiri atau bagian barat Pulau Sumatera menyisiri pesisir garis pantai. Dari 3 jalur ini, jalur lintas timurlah yang paling favorit, yang paling diminati. Jalur ini yang selama ini paling ramai trafiknya. Ya, mungkin karena 2 jalur lainnya kondisinya sangat berat dilalui, yaitu medannya naik turun perbukitan dan berkelok-kelok. Dan jalan tol lintas Sumatera yang ada sekarang sedang dibangun itu berdampingan dengan jalur lintas Sumatera. Oke kawan-kawan, kita akan bersama-sama menyusuri sebagian jalur lintas Sumatera ini. Saya harap teman-teman mengikuti tayangan ini sampai selesai. Karena seperti biasanya, di setiap akhir liputan saya akan mencoba membuat sebuah resume atau kesimpulan. Dan kiranya itu bisa jadi semacam referensi buat semua pihak terkait, khususnya barangkali pemerintah Indonesia. Oke kawan-kawan, jangan kemana-mana, kita akan mulai liputan ini. Tolong disimak ini sampai selesai, ditunggu saja sampai nanti di akhir acara, di akhir tayangan ini saya akan membuat sebuah kesimpulan. Semoga berguna buat kita semua. Oke, kita jalan sekarang. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Oke kawan-kawan, tadi kita sudah menyusuri sepenggal jalan lintas Sumatera. Kita mulai tadi diawali dari titik awalnya adalah di Pelabuhan Bakahuni. Kira-kira disitulah kilometer 0-nya. Kita sekarang berada di Kabupaten Lampung Tengah. Jarak dari Bakahuni ke sini kira-kira sekitar 90 kilometeran. Jadi kita sudah menyusuri jalan sekitar 90 kilometer. Nah, di tayangan sebelumnya kan teman-teman juga sudah sama-sama melihat bagaimana kondisi di lapangan. Banyak tadi kita lihat sendiri, banyak rumah makan, tempat-tempat yang tadinya menjadi keramaian di sepanjang lintas Sumatera, ya sebagian besar tutup. Ya sudah tidak ada aktivitas apapun lah, boleh dikatakan seperti itu. Dan juga saya lihat sendiri juga tadi malah banyak sebenarnya tempat-tempat bengkel seperti tambal ban dan lain-lain yang dulunya sangat berharap dari keramaiannya lintas, itu tutup sama sekali, bukan sepi, malah tutup sama sekali. Dan yang paling ironisnya,
pom bensin pun banyak yang tutup, sepi dan tutup. Nah, begitulah luar biasanya kondisi yang kita lihat secara langsung, secara kasat mata. Tetapi tidak fair kalau kita cuma melihat dari analisa itu. Nanti kita akan berjalan lagi sambil kita melihat situasi yang terbaru, situasi kondisi ini. Sambil yang paling pasti adalah saya akan mengadakan wawancara dengan warga sekitar, supaya kita mendapatkan informasi yang lebih akurat dan lebih lengkap. Dan dari situ kita bisa ambil kesimpulan. Jadi tolong teman-teman pastiin, jangan tinggalkan tayangan ini, tetap saksikan sampai selesai. Kita jalan lagi. Oke kawan-kawan, ini saya sekarang lagi mampir di salah satu ya bengkel atau tambal ban yang ada di Lampung Tengah. Yang mana kita sepanjang jalan juga nggak menyangka bahwa tambal ban ini juga banyak yang sepi. Pertama ya karena ya adanya tol tadi, dan juga memang diperparah oleh adanya COVID-19 tadi ini. Nah, ini saya pengen ngobrol sama yang pekerja lah di tambal ban ini. Kita ingin dapat informasi lebih lanjut. Yuk kita ngobrol ya. Halo Bang. Iya Bang. Apa kabar Bang? Sehat. Abang siapa nih Bang, namanya Bang? Yusuf. Bang Yusuf. Bang Yusuf, ini kita dari Jakarta nih, lagi pengen ngobrol-ngobrol aja, iya, melihat kondisi lintas timur ya, lintas timur ya? Iya. Lintas timur Sumatera. Jadi kan kita melihat kok lintas timur Sumatera ini sepi saat ini jalannya gitu kan. Karena mungkin karena dua hal kan, pasti pertama banyak orang bilang pertama kali karena adanya tol, itu terimbas, tapi diperparah oleh adanya COVID-19 kan gitu loh. Nah, ini kan Abang usaha bengkel apa nih ya, apa tambal ban semacam. Iya. Kondisi gimana nih Bang? Udah berapa bulan ini? Kayaknya nongkrong-nongkrong aja nih, nggak ada kerjaan. Mohon maaf nih Bang. Gimana kira Bang? Jadi permasalahannya memang satu tol. Iya. Tinggal lagi ditambah COVID ini. Jadi mungkin muatan itu agak sulit gitu. Maksudnya jalan jadi sepi gitu Bang ya? Maksudnya artinya muatan maksudnya kan Abang berarti kan yang pelanggannya iya. rata-rata kan truk ya? Truk apa gimana gitu ya? Ya. Gitu ya? Truk sih. Nah, terus karena COVID, karena tol, iya. gitu ya. Terus waktu sebelum COVID kan tol memang sudah ada. Iya. Nah, itu waktu saat tol itu apakah jalanan Ya, sudah masih lancar-lancar aja Bang. lancar-lancar aja, Iya, tapi mengalami penurunan juga ya Iya. pasti ya. Gitu. Nah, begitu COVID yang makin menjadi lah gitu ya. Ya, terus bagaimana tuh Bang kondisinya kalau misalnya kayak gitu tuh apa? Ya keadaan Abang ini maksudnya. Ya, dibawa santai aja. Dibawa santai ya, betul. Disyukurin Ya. dapatnya kan. Sip, betul. Ya memang ya kita mau nggak mau sih Bang ya, mau gimana lagi ya. Yang jelas ini kan tadi saya sepanjang jalan juga sudah wawancara juga sama warga, ngobrol-ngobrol. Iya. Ya pertama kali memang juga karena adanya jalan tol sehingga orang banyak melintas di jalan tol. Itu juga udah memang menurun juga. Iya. Memang juga diperparah oleh COVID ini 19 ini. Ya kita berharap mudah-mudahan ini semua cepat berlalu deh ya. Iya. Karena sepanjang jalan saya juga tadi ketemu ya teman-teman baru semua lah ya, warga-warga yang orang warung, orang tambal ban, semua ceritanya cerita susah semua. Iya, semua cerita susah. Padahal saya pengen punya teman baru, ceritanya cerita gembira tapi cerita susah semua gitu. Ya mudah-mudahan ya ini cepat berlalu lah gitu ya. Ya mengenai jalan tol, ya itu memang itu pembangunan dari negara, mau nggak mau ya. Artinya memang itu ada sisi baiknya, ada sisi ininya. Tapi yang namanya rezeki pasti kan ada saja gitu kan. Nah itu ya mudah-mudahan pemerintah dan negara bisa memperhatikan adanya jalan tol, tapi jalan yang non tol lintas Sumatera juga terperhatikan. Nah terus juga mengenai COVID ya mungkin dari kita ya tadilah kan disuruh protokol kesehatan apa segala macam gitu ya. Ya terus juga pemerintah juga sudah berusaha bagaimana ya kita berdoalah COVID ini karena bukan hanya di Indonesia nih COVID ini, seluruh dunia. Jadi kita berharap itu semoga bisa selesai gitu deh.
Jadi Bang, tetap semangat Bang ya. Iya, Bang. Ya, mudah-mudahan kalau nanti saya kesini, kalau motor saya nggak ada yang bocor nih. Jadi nanti besok-besok saya kesini, minta tolong Abang deh. Iya, Bang. Oke kawan-kawan, ini tadi saya sudah ngobrol sama Bang Yusuf dan temannya juga. Ya, kita sudah mendapat informasi singkat tentang salah satu usaha yang ada di lintas Sumatera ini ya, tambal ban yang juga kena imbas. Imbasnya dari tol mungkin tidak terlalu terasa, tetap ada, tapi yang paling fatal memang ya karena COVID-19 ya. Semoga itu semua kedua persoalan itu bisa diatasi dan cepat berlalu. Oke, kita jalan lagi. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap ikuti terus karena kita akan ngobrol lagi dengan warga-warga sekitar yang lain. Oke kawan-kawan, ini kita sekarang berhenti sebentar, kita mampir di sebuah warung di daerah, ya daerahnya saya kurang tepat, nanti coba kita tanya aja sama orang warungnya di daerah mana. Kita akan ngobrol, kita cari tahu informasi tentang ya kondisi lintas timur ini pasca adanya jalan tol. Oke, kita ke dalam, kita ngobrol-ngobrol sama pemilik warungnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Ini kita lagi pengen ngobrol-ngobrol. Ibu ada waktu? Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Ibu milik warung sini? Ya, Ya. Dengan Ibu siapa? Maaf. Ibu Leni. Ibu Leni. Iya. Nah, Ibu Leni, ini kita dari Jakarta. Kebetulan kita ini lagi ya semacam survei, mau mendapatkan informasi dari warga sekitar. Kita kan kebetulan mendengar informasi sepanjang lintas timur ini beberapa ya waktu terakhir ini, terutama pasca hadirnya jalan tol mengalami penurunan, bahkan bukan penurunan aja ya, betul-betul sangat jauh informasinya seperti itu. Nah makanya kita khusus datang mencari tahu dari warga sekitar, baik rumah makan, baik ya pokoknya yang mungkin barangkali mengalami imbas terhadap pasca hadirnya tol. Nah kita ingin tahu apakah benar seperti itu, kira-kira seperti itu Bu. Nah gimana nih Bu, kondisi ini cerita aja Bu, nggak apa-apa, bebas aja. Kondisinya gimana aja? Kalau itu sih 80% Om, gratis banget. 80%? Iya, Itu sih bukannya menurun itu ya? bukannya menurun Ya. lagi. Drop ya? Drop. Ya. Itu semenjak betul-betul memang karena tol, mungkin tol terus diperparah dengan COVID barangkali Bu? Atau memang sebelumnya, sebelum COVID waktu karena tol memang sudah? Sesudah tol, terus ditambah dengan COVID. Oh, tambah ini. Jadi pasca hadirnya tol, ya berimbaslah kepada warga ya. Iya. Tadi saya juga jalan, sepanjang jalan saya ketemu juga banyak pom bensin yang tutup. Terus ya teman-teman yang usaha tambal ban juga seperti itu gitu loh. Nah, rumah makan hampir semua kayaknya Bu ya, teman-teman Ibu barangkali? Tutup. Udah banyak malah yang tutup Ini ya. jalan terus lah Om, untuk makan aja paling muter-muter aja. Nah terus Ibu bagaimana untuk penghematan? Pasti karyawan diberhentiin barangkali Bu ya? Berhenti, gratis. Berhenti. Berhenti sendiri. Kasian juga mereka ya berarti Bu ya? Iya. Nah terus, sorry, ini daerahnya namanya apa Bu? Kalau desanya Kecubung, Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Oh ini desanya Kecubung, Terbanggi Besar itu apanya? Kecamatan? Kecamatan. Oh kecamatan. Kabupatennya Lampung Tengah. Nah, apakah semenjak itu udah berapa lama tol Bu? Ya hampir setahun lebih ya? Udah hampir 2 tahun? Hampir ya? Hampir ya? Setahun. Nah, selama itu apakah ada dari mungkin dari pemerintah daerah atau dari ya orang-orang penting nih mungkin adakan apa gitu, apa ditawarin buka usaha di dalam tol apa gitu? Nggak ada? Nggak ada. Nggak Sama ada sekali. sekali. Mungkin Nggak Ibu aja atau memang mohon maaf nih barangkali yang lain-lain juga seperti itu? Kayaknya yang lain-lain, kalau daerah sini saya Sama setahu sekali? saya belum sama sekali. Jadi tidak Daerah ada Terbanggi belum ada. tidak ada mungkin dari pihak pemerintah yang ya bukan kita tidak minta bantuan duit ya bukan Iya. ya, tapi artinya dikasih solusi lah barangkali, dikasih tempat usaha di dalam rest areanya gitu, nggak ada Bu ya? Nggak ada. Nah terus kondisi seperti ini repot juga ya, akan berapa lama nih Ibu bisa bertahan?
Ya, kita Ta- jalanin. Tapi begini, tadinya maksudnya pengunjung yang di sini itu adalah mobil pribadi. Mobil pribadi, Om. Kebanyakan mobil Kebanyakan, pribadi ya. gitu ya. Mungkin atau rombongan-rombongan. Iya. Kalau bus-bus besar online tempatnya Jarang, ya? Om. Oh, jarang. Paling bis paling kalau ada yang isinya 2, 3, 4 orang, ada yang mampir sekali-sekali. Oh. Kebanyakan pribadi. Iya, banyakan Jalan pribadi. lintas. Nah, memang pribadi itu sekarang ya berlari Berlari ke tol. jadi tidak mampir ke sini. Iya. Sehingga ya usaha hanya rumah makan aja atau apa, Bu? Ya mungkin yang bersangkutan dengan orang yang lalu lintas kali tadi ya. Kalau lintas banyak rumah makan. Rumah makan ya. Iya. Teman saya yang depan pom itu juga tutup. Udah Iya, teman depan Ibu pom dari sini 100 meter lebih lah. juga itu malah tutup, nggak bertahan dia, Nggak tutup ya. Ya, Saya ya mungkin ini jalan dari Tuhan lah paling. Mungkin rezekinya gitu Iya, dijalanin untuk makan, untuk anak jajan muter-muter. masih bisa ya. Masih bisa lagi. Gali lubang tutup lubangnya Iya. masih lancar lah gitu, Bu Di ya. rumah juga ke perempuan ngapain, Om? Biasa ini aktivitas. Iya. Tapi ini ya mungkin Ibu usaha apa, tanah apa rumah bangunan milik sendiri. Alhamdulillah udah milik sendiri. Ya mungkin itu tidak beda sama yang lain. Mungkin kalau mereka harus kontrak, harus apa ya di situ Iya. yang mungkin Ya, jadi berat makanya ya. masih alhamdulillah, Om. Iya, alhamdulillah deh kalau gitu. Iya, ini memang ya kita berharap ya memang kita nggak menolak sih namanya pembangunan tol itu segala Iya. macam karena itu bagian dari pembangunan gitu ya. Memang demi juga kemajuan negara. Cuma ya saya menyuarakan kepada pemerintah barangkali ya teman-teman yang di sini yang kena imbas jangan dilupakan begitu loh ya. Makanya saya tanya tadi apakah ada pemerintah daerah atau pemerintah pusat mungkin memberi sesuatu gitu ya. Memberi sesuatu itu bukan dalam arti kata memberi uang, Bu, bukan ya. Mungkin dikasih solusi bisa buka usaha di dalam tol itu gitu ya. Nah, kalau dalam tol itu ada dari warga sekitar enggak? Atau memang itu dari orang-orang yang pengusaha-pengusaha besar di pusat barangkali, Bu ya? Atau ada nggak? Yang mungkin kan di dalam tol itu kan ada rest area, ada tempat peristirahatan makan gitu. Kurang tahu. Nggak tahu. Nggak Jadi tahu. itu pun nggak pernah ditawarin juga Nggak gitu pernah. ya. Ya, sabar-sabar aja deh, Bu ya. Iya. Ya namanya ya kehidupan siklus alam nih, kehidupan memang berputar bergulir, ada yang di bawah, ada yang di atas, Iya. tapi ya mudah-mudahan ya memang pemerintah kan sedang melalui Pak Jokowi lagi memperjuangkan untuk kemajuan negara. Ya dengan jalan tol mungkin jadi lancar, tapi mungkin dengan pembahasan kita ini juga beberapa ahli-ahli yang lain yang menyampaikan bisa ngasih masukan kepada pemerintah supaya penduduk yang kena imbas ya dikasihlah bagaimana caranya solusinya gitu ya. Iya. Karena kalau dibiarin gini juga kan ya Ibu juga warga Indonesia juga kan gitu kan. Kita sedih juga kan, ada yang senang, ada yang susah gitu kira-kira. Terus kalau belanjaan Ibu dari mana nih barang-barang? Dari warung aja, Om. Nitip orang cuma dikit-dikit, Om. Oh. Kadang sekilo nggak habis, Om. Kalau dulu sampai 10-an. Dulu 10-an kilo, sekarang sekilo nggak Iya, lebih habis. lah. Berarti bukan Ibu aja ya orang yang ngasih, kan mungkin ya ikan apa segala macam, ayam kan juga dari pedagang juga Ibu ambil kan? Iya. Berarti dia kena imbas juga pasti dong. Pasar Bandar Jaya juga katanya ya. Pasar gratis Bandar Jaya juga Om. itu juga. Iya. Ya karena kan dia Ada mertua adik saya kan dagang sayuran katanya. Oh, berarti dari sini kira-kira gini lah apa? Ya semenjak ini Grosirnya ada atau pusat tambah itu ya. pasar bandarnya. Ya kebenaran adik anak itu adik mertua. Mertuanya dagang di bandar. Oh, keluarga Ibu ada yang di Bandar Jaya. Jadi Bandar Jaya itu pusat Pasar perbelanjaan. pusat perbelanjaan ya. Semua orang usaha atau apapun belanja di sana. Dan itu juga ngalami penurunan karena nggak ada yang belanja gitu, Bu ya. Iya, sayuran itu pada. Sayuran itu ya. Allahu Akbar. Iya deh, Bu, makasih banyak informasinya, Bu. Ini ya mudah-mudahan yang kita bicarakan mungkin terdengar sama pimpinan-pimpinan kita. Ya namanya juga mereka harus menyelesaikan satu persatu. Mereka mungkin saat ini memprioritaskan jalan tol, ya nggak apa-apa. Ya kita kasihlah dia pur lah untuk dia mungkin 1-2 tahun memaksimalkan tol. Setelah itu tol lancar mungkin barulah dia pikirkan bagaimana warga di sepanjang lintas timur ini terutama ya jangan dibiarin seperti ini gitulah kira-kira. Bagaimana lah cara pemerintah dia yang lebih pintar supaya kita bisa teratasi, jangan bermasalah berketerusan. Iya. Ya. Oke kawan-kawan,
Tadi saya sudah ngobrol dengan Ibu Leni di daerah Kabupaten Lampung Tengah, di Lampung tepatnya. Ya, seperti kita prediksi dari awal bahwa imbasnya ada jalan tol ini ya berimbas kepada warga yang tadinya memang berketergantungan kepada lintas orang yang melintas di sepanjang jalur lintas timur, di mana mereka semua sekarang beralih ke jalur tol, sehingga jalur ini menjadi sepi dan imbasnya traffic sepi, sehingga ya tidak ada pengunjung dan atau dengan kata lain tidak ada konsumen yang hadir. Semoga ini bisa tidak berkepanjangan, bisa selesai dalam waktu cepat. Kita persilakan pemerintah mungkin memprioritaskan dulu untuk jalan tol, tapi jangan lupa di kemudian hari bahwa ada warga kita yang terimbas yang harus juga jadi bagian dari pemerintah. Oke, kita lanjut lagi, jalan lagi, kita ngobrol lagi sama warga-warga yang lain. Jangan lupa, jangan tinggalkan tayangan ini. Makasih banyak, Bu. Oke kawan-kawan, kita tadi baru saja seharian sama-sama menyusuri sepenggal jalan lintas timur non-tol Sumatera atau lintas timur Sumatera, yaitu yang melintasi Provinsi Lampung. Kita sama-sama melihat kondisi keadaan sepanjang jalur tersebut dan juga sudah mengadakan tanya jawab dengan warga sekitar untuk mengetahui secara langsung bagaimana kondisi di sepanjang jalur tersebut, khususnya bagaimana kondisi aktivitas kehidupan warga pasca dibangunnya jalan tol di daerah tersebut. Kita sudah melihat langsung bahwa keadaan perekonomian dan kehidupan warga menurun drastis dan memburuk saat ini. Dan warga juga belum memiliki solusi alternatif untuk mengatasi hal ini. Dan juga menurut warga, pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah, belum melakukan langkah apapun yang dapat membantu para warga. Dalam konteks ini, saya tidak menafikan atau menolak kehadiran jalan tol, karena jelas jalan tol ini juga bagian dari pembangunan negara dan demi kemajuan negara. Namun kita dalam hal ini, khususnya pemerintah, harusnya tanggap dan peka dengan kondisi ini. Jangan sampai mengabaikan dan melupakan imbas negatif dari hadirnya jalan tol. Dalam hal ini bukan berarti jalan tol ini kita tolak atau dihentikan, tapi timbulnya konsekuensi imbas negatif tadi yang harus diantisipasi. Bagaimana apa yang menjadi resiko imbas negatif ini dapat di-manage, dapat dikelola. Jangan menggunakan pakem hukum seleksi alam, pembiaran semuanya tergantung takdir alam, bahwa kemajuan akan mengeliminir yang tertinggal. Nah, itu yang kita hindarin. Habitual seperti itulah dan cara berpikir inilah yang harus kita abaikan. Pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, harus menemukan formula-formula yang jitu bagaimana agar kondisi kehidupan rakyat sepanjang jalur non-tol ini tetap terperhatikan, tertolong, jangan sampai terabaikan. Berikan solusi alternatif agar warga jangan sampai menderita keberketerusan. Sangat ironis jika kita bergembira ria, beruporia dengan kehadiran jalan tol, padahal ada sebagian saudara kita yang tertindas. Pemerintah harus membuat berbagai metode atau mekanisme yang muaranya membentuk pola hidup baru bagi warga sepanjang jalur non-tol ini, agar bisa beradaptasi dengan keadaan. Jangan biarkan warga berjuang sendiri untuk beradaptasi tanpa adanya panduan dan bantuan dari pemerintah. Kira-kira itulah rekomendasi fundamental bagi pemerintah yang saya berikan. Dan untuk teman-teman semua rakyat Indonesia, kembali saya menghimbau agar kiranya di saat kita berpergian jauh antar provinsi, kalau kita dalam keadaan tidak terdesak oleh waktu untuk sampai ke tujuan, dalam keadaan mungkin santai, mungkin berliburan, kiranya tetap bisa memanfaatkan jalur non-tol. Karena selain itu akan berimbas saling membantu para warga sekitar, juga tentunya bagi diri sendiri membawa hal positif, yaitu kita bisa menambah wawasan dengan kita banyak-banyak melihat sepanjang perjalanan. Yang tentunya untuk hal ini justru malah tidak didapatkan digunakan di jalan tol. Demikian kiranya liputan dan pembahasan saya ini, yang intinya secara garis besar mengusung pesan positif agar kita semua dan juga pemerintah kiranya bisa senantiasa menjaga keseimbangan di tengah majunya perkembangan zaman.
bahwa kemajuan pembangunan jangan sampai memberangus sektor-sektor lain menjadi tertinggal dan terlantar. Oke teman-teman, begitu kira-kira pemaparan dari saya. Semoga ini semua dapat disikapi dengan positif dan bijak, dan tentunya kira-kira mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiasi Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi yang berbeda. Dengan ini diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak.